Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa di rumah, kita kembali di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu. Untuk kesempatan kali ini tentunya masih bersama dengan Al-Ustadz Adi Sucipto, dan juga tema kita masih seputar dengan cara sahur dan juga berbuka yang benar tentunya ya. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan nantinya bisa menjadi satu hal yang bermanfaat agar kita nantinya tidak salah-salah lagi dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini tentunya. Jadi pahala kita bisa bertambah tentunya Pak Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari pengetahuan kita yang kurang bisa menjadi pengetahuan kita yang lebih baik lagi tentunya. Baik, kita kembali berbincang tentunya dengan Pak Ustadz Adi Sucipto untuk kesempatan kali ini mengenai cara sahur dan berbuka yang benar tentunya Pak Ustadz. Nah, kita tahu bahwa yang namanya sahur dan juga berbuka itu tidak diawali dengan niat terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk niatnya itu sendiri Pak Ustadz, kita diperbolehkan untuk membaca niat dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah, apakah diwajibkan berbahasa Arab atau seperti apa Pak Ustadz? Baiknya agar pahala kita lebih afdol ataupun juga lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin. Para ulama mayoritas menyarankan kepada kita bahwasanya untuk bulan Ramadan kita setiap malam itu melafazkan niat kita. Artinya lafaznya apakah mesti bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Tidak mesti bahasa Arab gitu. Nggak mesti bahasa Arab? Tidak mesti bahasa Arab. Kalau baik. biasa kan bahasa Arab ya sudah masyhur. Nama itu sama Godin ya. Sengaja saya puasa esok hari ya. Bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalaupun pakai bahasa Indonesia juga bisa ya, artinya kita sudah punya niat ya, niat untuk berbuka esok hari. Kalau nggak sempat malamnya sebelum tidur bisa ketika kita waktu sahur. Nah, gitu. Jadi sahur punya niat supaya apa? Supaya memantapkan kita ibadah puasa itu betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu kuat, lurus, maka Allah akan membimbing kita. Nah, kemudian menguatkan ibadah puasa kita, bahwasanya puasa kita tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi boleh kita membaca niat dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa dusun gitu ya. Bahasa rejang atau bahasa yang lainnya silakan ya. Yang jelas niat itu kita terparti dalam hati kita untuk berniat bahwasanya besok saya puasa gitu. Baik, intinya gunakan bahasa apapun yang jelas bisa dimengerti oleh kita. Yang pastinya kita harus ada niat terlebih dahulu untuk melakukan ibadah puasa tentunya Pak Ustadz ya. Nah baik, untuk zaman Rasulullah SAW Pak Ustadz, apakah sudah ada untuk dimulainya sahur dan juga berbuka atau seperti apa Pak Ustadz? Apakah baru-baru ini atau seperti apa? Puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah ya, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan ya, dan sahur itu juga sudah dilakukan di zaman Rasulullah. Nah, awal-awal mulai sahur, mulai berpuasa Ramadan itu ada sahurnya, jadi satu paket sahur dengan puasa gitu ya. Artinya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dan juga sahabat-sahabat yang lainnya untuk sahur, dan sahur itu jangan sampai kita tinggalkan. Meskipun kita kenyang, meskipun kita sudah tidak haus lagi ya, tetap kita melaksanakan sahur. Karena mengapa? Sekali lagi sahur itu adalah ibadah. Jadi ibadah tidak boleh kita sia-siakan gitu ya. Seperti tadi pertanyaan Bang Fahmi, kalau misalkan kita nggak sahur boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi sayang gitu ya. Sayang di situ adalah keberkahannya kita tidak dapat. Dan akan berefek kepada fisik kita. Kalau kita nggak makan sahur kan tambah lemah ya gitu. Tapi kalau kita misalkan sahur meskipun dengan sebutir korma ya, dengan satu suap nasi, kemudian satu gelas air minum, itu udah cukup rasanya. Yang penting kita niat yang tadi untuk sahur. Ada hadis yang menguatkan nggak Pak Ustadz untuk yang bahwa ada yang menguatkan kalau yang namanya itu sahur gitu loh, untuk diwajibkan untuk sahur terlebih dahulu? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam sebuah hadis ya, hadis dari Abu Hurairah, tasaharu fa inna fi sahur barokah. Sahurlah kalian. Sahurlah kalian, ini kalimat perintah gitu ya. Sahurlah kalian. Nah, kita lihat bagaimana sahurnya Rasulullah SAW. Sahur beliau dengan roti, dengan korma, dengan susu gitu ya, air gitu. Utamakan kita minum ya
dengan air mineral gitu ya, air yang sudah tersedia. Jadi kita minum, dan itu merupakan salah satu yang paling fenomenal ya, dalil yang paling fenomenal ketika seseorang ingin berpuasa, itu dalil tadi yaitu tentang sahur. Oke, baik. Nah, sekarang untuk berbuka puasa Pak Ustadz nih. Iya. Nah, untuk yang berbuka puasa pemirsa di rumah mungkin ada juga pertanyaan mengenai berbuka puasa. Diperbolehkan nggak tidak kita untuk berbuka puasa untuk mengkonsumsi yang berat-berat terlebih dahulu Pak Ustadz? Nah, itu apa hukumnya atau apa seperti apa? Kenapa alasannya agar kita tidak memakan makanan yang berat-berat terlebih dahulu pada saat berbuka puasa? Ya, Masya Allah Bang Fahmi. Tadi kita awali dengan sahur ya. Sahur di waktu yang mustajab untuk berdoa, kemudian juga ketika kita berada di waktu akan masuk waktu maghrib, kita menunggu-nunggu, menanti-nanti, yaitu waktu berbuka. Cuman sebelum datang waktu berbuka, saya ingin menambahkan sedikit Bang Fahmi berkaitan dengan amalan apa yang kita kerjakan yang paling afdol ya, paling utama menjelang berbuka. Ini yang barangkali sering kita lewatkan. Betul. Bahkan kita banyak di antara umat Islam yang belum mengetahui, yaitu berdoa. Berdoa. Amalan yang dilakukan sebelum berbuka puasa. Paling mustajab itu ketika berdoa itu adalah ketika seseorang akan berbuka. Jadi jam berapa dia berdoa? Ya menjelang azan, sekitar jam, kalau di sini azannya jam 6.20, ya jam 6 itu sudah mulai berdoa. Bahkan pas menjelang mau buka puasa pun kita berdoa. Doanya apa? Istighfar, kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian juga membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita akan berbuka, maka apa yang kita lakukan, siapkan semuanya. Artinya maidah, hidangan-hidangan tadi sudah tersedia, kemudian kita duduk sambil menunggu waktu berbuka. Dan dalam hadis sahih dikatakan, farhatani lis-shaim, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Apa kebahagiaannya? Kira-kira pasti bahagia ya. Bahagianya apa untuk ya? Makanan, Pak Ustadz. Untuk makanan ya, karena bahagia banget ya, senang karena sudah menahan 13 jam ya. Jadi yang pertama itu farhatan, farhah yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Makan bismillahirrahmanirrahim, ya, makan, membatalkan buka puasanya. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu bergembira nanti ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika akan berbuka selain kita berdoa tadi ya, karena doa orang berpuasa itu sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis itu, salah satu la turadu da'watuhum, ada 3 golongan yang mana doanya tidak tertolak. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi mulai fajar itu sampai berbuka itu doa kita mustajab. Tapi lebih mustajab lagi, lebih dikabulkan lagi apabila menjelang azan maghrib. Amin. Makanya teman-teman yang ngabuburit silahkan saja, tetapi jangan lupa ya berdoa gitu. Walaupun di atas kendaraan ya. Menjelang mau nyampe tempat bukaan, kita berdoa dulu ya. Apa ketika dalam hidangan udah terhidang di situ, kita duduk ya berdoa. Ayo berdoa. Nah, ketika sudah standby semuanya, maka bunyi sirine. Bunyi azan. Kalau sekarang Bang di handphone kan ada semua jadwalnya, sudah bisa. Kita mudah sekali untuk menentukan sudah masuk atau tidak. Kalau sudah masuk dia, maka apa yang kita lakukan? Apakah Allahumma laka sumtu atau doa yang lainnya? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang terdekat dari kita. Apa? Kan sudah kita kondisikan tadi ya. Minimal situ ada air putih. Dan korma kalau bisa ya. Kalau sekarang kan banyak korma ya di mana-mana. Kalau nggak ada korma di situ, cari yang seger, buah-buahan. Jadi minumlah air dulu. Ya, jangan sampai perut kita nanti kaget gitu ya. Ini orang kedokteran, ahli medis lebih paham masalah ini ya. Nah, ketika mereka menemukan air, minum air dulu, pelan-pelan minumnya airnya. Jangan langsung dulu. Apalagi airnya gini, Bang Fahmi. Airnya dingin kan? Suka dingin-dingin. Justru ini yang membuat fisik kita jadi lemes ya. Apalagi air teh es ya. Teh es itu cepat bikin lemes dan ngantuk itu. Makanya pas waktu tarawih malas gitu. Coba koreksi lagi bagaimana tata cara. Jangan tergesa-gesa minum bismillah. Ketika sudah waktu masuk azan,
maka disegerakan. Kalau sahur tadi kan ditakhirkan Iya, ya, artinya dilambat-lambatkan Iya, ya. Kalau kalau buka puasa disegerakan, Disegerakan. gitu. Langsung minum, ucapkan Bismillah, kemudian minum pelan-pelan ya. Dan itu sangat bahagia banget itu Bang Fahmi. Bahagia banget. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada korma makan, ada buah-buahan makan. Nah, Oke, baik Pak Ustadz, nanti lanjutkan kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan kembali tetap bersama kami di Ramadan TVRI Bengkulu.